Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di daerah Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Mudah-mudahan sahabat Gumilang semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak jalan-jalan virtual buat sahabat Gumilang yang kangen ranah Minang, yang di daerah perantauan dan juga yang berada di Sumatera Barat, mungkin sedang tidak bisa kemana-mana atau sedang tidak bisa liburan. Kali ini saya akan ajak jalan-jalan di daerah kawasan Danau Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Jadi mungkin sahabat Gumilang banyak yang belum tahu Danau Talang itu di mana. Jadi di Kabupaten Solok ini ada 3 danau, yaitu Danau Kembar, yaitunya danau di atas, kemudian danau di bawah, kemudian ada satu lagi Danau Talang. Nah, ini suasana Danau Talang yang kita akan eksplor pada siang hari ini. Ini pagi menjelang siang. Kalau di sini nih sepi, nggak ada yang lewat, tapi Honda aja yang lewat, tapi ada mobil sih. Iya, ada mobil sikit-sikit. Karena ini daerah perkebunan atau daerah ladang, jadi pemukiman ada cuma nggak terlalu banyak. Nanti ada di bawah permukiman dan bisa lihat pemandangannya, Masya Allah, luar biasa. Di depan ada apa sayang? Depannya ada danau apa ya? Danau Talang itu namanya. Ya, di depan ada Danau Talang. Ya, ada masjid bagus. Kita bisa sholat di sana. Iya, kita bisa singgah sholat di masjid yang begitu megah di tepian Danau Talang. Nah, itu dia Danau Talang, tidak terlalu besar danaunya, tidak semacam Danau Singkara, itu sangat luas, dan ini tapi pemandangannya sangat luar biasa. Jadi posisi danau itu berada di bawah dan kita akan melewati di atas perbukitan nanti. Ini kita sudah mulai agak menanjak. Di sebelah kiri kita ketemu masjid yang Dan kasih tahu tadi. Ya, ada Masjid Al-Kausar, musola atau masjid itu ya. Nah, ini kita sudah mulai menanjak, nanti kita akan kelihatan Danau Talang di bawah sana. View-nya amazing. Jadi sahabat Gumilang, mungkin banyak yang belum tahu itu danau, saya yang belum pernah lewat di daerah sini. Inilah keadaan Danau Talang. Nanti kita akan melihat ladang atau perkebunan bawang. Nah, ini nanti akan ditanami bawang. Nanti di depan kita akan ketemu yang sangat indah, yang lebih indah lagi. Jadi ini jalannya sempit, kalau dilewati 2 mobil memang agak memang agak sempit ya. Nanti jalannya semakin ke depan semakin sempit dan semakin curam nanti. Jadi kita naik turun bukit, lembah, ini view-nya Masya Allah, luar biasa. Kita meluncur, hijau, mata memandang lepas ke depan, semua hijau. Dan ini adalah daerah terdingin yang ada di Sumatera Barat. Ini daerah pegunungan di bawah lereng Gunung Talang. Ini merupakan daerah terdingin. Satu lagi daerah yang dingin itu berada di Padang Panjang, dan salah satunya ada juga yang sini. Menurut saya lebih dingin di Alahan Panjang. Ini benar-benar dingin meskipun ada matahari. Dan ini juga bisa disebut kota hujan ya, Alahan Panjang, karena sering terjadi hujan di sekitaran Danau Kembar. Ada danau atas, danau bawah, dan Danau Talang. Ini di samping kita bisa melihat ada tanaman cabai, ada kol, ada wortel, kemudian ada bawang merah, bawang putih, lengkap. Karena tanaman di daerah dingin itu seperti itu, tanaman-tanaman seperti cabai, wortel, dan kol. Sayur-sayuran sangat melimpah di sini. Masya Allah, Tuhan menurunkan surga kecil yang berada di daerah kawasan Danau Kembar, Gunung Talang ini ya. Nah, kita dari sini juga akan sebentar lagi melihat di bawah sana ada Danau Talang. Nah, ini dia Danau Talang di bawah sana. Dan sahabat Gumilang mungkin pernah banyak di Instagram itu Cafe Banio, itu berada di daerah sini. Nanti juga kita akan pergi ke sana. Sebelah kanan ini adalah tanaman bawang merah. Nah, kita berhenti sebentar, kita kasih lalu mobil ini karena kita jalannya lambat ya.
karena kita sambil syuting. Dan lihat di depan pemandangannya. Lihat itu ada kayak rumah. Ada rumah, yaitu villa sayang. Nah di ujung sana ada tower. Jadi perkebunan Ini kita ladang bawang, meluncur ya lagi. meluncur lagi. Bawang ini seperti di lembah, gunung, bukit gitu ya. Ini ada sayuran. Itu yang membuat bagus, jadi tidak rata. Rata. Ya. Amazing view guys. Bisa ada tempat untuk listrik. Ya ini suasananya pas Terus banget ada ya. bendera. Habis hujan. Dan itu dia, di bawah ada danau Talang. Talang. Nah, pemandangannya bagus sekali. Pemandangannya bagus sekali guys. Mm-mm. Nah ini ada yang belum ditanami. Ha-ha. Jadi ini tuh tidak banyak wisatawan yang berkunjung ke sini. Mungkin karena jalannya juga lumayan cukup ekstrim ya. Tidak seramai yang di Danau Diatih. Itu karena Danau Diatih tepian jalan besar dari Padang arah menuju ke Ini ada Kerinci, rumput. Sungai Penuh. Ah, Itu makanya di sana ramai karena ini Sayur. agak jauh dan Ini ada yang listrik Jal- yang iya. kasih tahu tadi. karena jalannya lumayan terjal dan naik turun. Wow. Amazing. Betapa bahagianya yang tinggal di daerah sini menikmati pemandangan yang sangat luar biasa ini. Setiap hari kita memandang alam yang begitu indah. Tidak ada kebisingan kendaraan dan mungkin di sini banyak burung-burung. Kalau pagi suara angin, suara burung. Nah, di bawah sana banyak pemukiman. Nanti kita juga akan sampai ke bawah sana seperti apa Nah, suasana ini kita pemukiman melambat. yang di bawah sana. Lambat. Ya, melambat karena ada penurunan yang sangat curam di bawah sana. Curam sekali, ada perbeloan. Iya. Curam perbeloan. Nanti oleng kalau mobil berat lewat di Iya. sini. Jadi kita harus bergantian, kalau ada mobil lewat kita harus minggir dulu. Mm-mm. Karena yang dari bawah sana adalah tanjakan. Ini sangat curam, kalau dilihat dari kamera mungkin biasa aja, tapi ini begitu panjang tanjakannya. Dan Ada sangat tanjakan, tinggi. ada turunan. Iya. Dan kemudian tikungan. Tadi Lihat di bawah sana guys. tadi dan bilang ada perbeloan. Iya. Di tepian Danau Talang ada pemukiman. Nggak terlalu padat pemukimannya ya. Listrik Jadi juga. ya, jadi di sela-sela pemukiman itu masih ada bukan perkebunan ya, masih ada ladang. Nah, ini ada ibu-ibu sedang membersihkan bawang ya. Bawang. Nah, ini di ujung di bukit sana itu adalah lereng Gunung Talang. Jadi lereng Gunung Talang di bawahnya ada Danau Talang. Begitu sempurna yang kuasa menurunkan alam di daerah Kabupaten Solok ini. Mari kita jaga semua, yang terutama sampah berserakan di tepi-tepi jalan. Mudah-mudahan nggak ada lagi. Warga, pengunjung, pemerintah daerah, pemerintah setempat, kita sama-sama saling menjaga daerah yang begitu indah ini tidak dikotori dengan sampah. Karena beberapa hari ke belakang kita berkunjung ke Kabupaten Solok, agak sedikit kecewa karena kita banyak menemukan sampah bertumpuk di tepi jalan. Di sini banyak sampah-sampah. Jadi teman-teman harus menjaga bumi dengan bersih. Iya, kita harus sama-sama menjaga bumi kita agar bumi kita Bersih. bersih. Wow, di depan ada pelangi nuh. Keren. Ada bukit, pemukiman, ada rumah adat Bagonjong, Minangkabau, kemudian di atasnya ada Pelangi. pelangi. Kemudian Panjang. ada bukit, gunung, danau. Pelanginya cari minum air. Iya, minum air dia. Sempurna, guys. Sempurna, mantap. Mantap. Kodayam. Ada ayam.
Nah, ini kita sudah sampai di pemukiman. Pemukiman penduduk, kita sudah hampir sampai di bawah. Tadi kita di atas. Ini ada perumahan. Iya, banyak perumahan di sini. Kemudian di sana ada pelangi sedang minum air, kata Danu. Ini pelanginya dari atas meluncur ke bawah sini. Iya, minum air. Ini nanti ini ada jalan 2. Ya, kita kalau Kayak belok ke T. kanan itu akan tembus di daerah Danau Diateh Alahan Panjang. Kita Kalau lurus nggak bisa, itu jalan buntu. Tapi kita belok ke kiri dulu, akan melihat pemukiman di daerah kalau ke sini daerah sebelah samping Danau Talang. Jadi kalau ke Yang sebelah sebelah kanan itu arah ke Padang nantinya. iya, kita nanti mau ke Padang. Nah, kita menuju ke pinggiran Danau Talang dulu dan wow, jalannya rusak nuh. Parah rusaknya. Waduh, parah rusaknya ini. Sayang sekali ya daerah tempat wisata yang begitu indah. Jalannya sangat-sangat rusak seperti ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini bisa diperbaiki dengan cepat karena ini daerahnya sungguh sangat luar biasa potensi wisatanya. Tapi sayang kalau jalan seperti ini jadi orang wisata agak malas ya. Kita balik saja lagi, tidak jadi mendekat ke arah danau karena jalannya sangat-sangat lumayan ekstrim, ini rusak parah. Nah, kita balik arah menuju arah ke Kota Padang. Ini ada penutup abu. Iya, kita belok ke kanan. Nah, belok ke lurus? Kalau lurus, nggak tahu, belum pernah lewat lurus, sayang. Nah, ini mulai berkabut, ini ada kabut. Ini embun ya, bukan kabut asap seperti di Jakarta beberapa waktu lalu atau beberapa minggu ini. Itu polusi udara. Kalau di Jakarta ini adalah embun yang begitu dingin, bintik-bintik embun. Kalau sahabat Gumilang ini keluar agak sedikit basah nantinya ya, karena ini embun yang sangat-sangat dingin sekali di sini. Jadi kelihatan, mungkin saya hanya bisa ngomong dingin tapi tidak merasakan. Tapi sahabat Gumilang sekarang bisa merasakan dengan melihat dengan mata bahwa di sini benar-benar dingin karena daerahnya berkabut seperti ini. Kita berhenti nanya Ante itu di mana jalan tempat pulang ke rumah kita. Karena kita hampir tersesat. Jadi ini memang lurus terus, nanti kita sampai keluar di daerah Danau Kembar, di daerah ada air, jalannya bergelombang. Danau Diateh. Wah, ini rusak lagi jalannya. Mudah-mudahan ini diperhatikan pemerintah daerah, pemerintah setempat agar wisatawan bisa nyaman berkunjung ke sini. Contohnya saya tadi akan menuju ke Danau Talang, akan mungkin di sana bisa beli pop mie atau makan-makan, minum, dan akhirnya nggak jadi. Nah, ini salah satu kerugian daerah setempat, pemerintah daerahnya nggak jadi dapat pendapatan warga sekitarnya karena males jalan lurus ke sana tadi. Jadi kita berbelok arah, akhirnya kita cari makan di luar. Seharusnya kalau jalan lurus bagus. Jadi sangat mendukung UMKM setempat agar lebih berkembang dan maju lagi untuk mendapatkan keuntungan dari wisatawan yang akan datang. Nah, ini di sepanjang jalan juga masih banyak jalan yang rusak. Ini mungkin nggak pernah pejabat lewat sini, atau ini mungkin dianggarkan tahun depan atau bagaimana. Mungkin bisa bantu yang tinggal di daerah sini, atau memang sudah lama itu jalan rusak. Nah, kalau ke kanan ini kita bisa sampai ke Alahan Panjang yang seperti villa keren. Nah, Danau Talang tadi belok ke kanan yang tembusnya di sini juga. Nah, kita lurus terus itu sampai keluar di Jalan Raya Padang menuju ke daerah Kabupaten Solok Selatan, Saribu Rumah Gadang, atau daerah Kerinci, Sungai Panuh. Nah, kita menuju ke Jalan Raya Padang Solok Selatan. Nanti di depan sini, tidak jauh lagi kita akan ketemu Padang, Jalan Padang. Nah, di sebelah kiri ada sampah lagi. Kita keluar. Nah, setelah ketemu sampah kita keluar. Nah, jadi patokannya sampah. Macet. Jadi masa kita harus berpatokan dengan sampah? Seandainya sampah itu hilang, ya mungkin saya tidak akan menyebutkan sampah ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan di next video
video. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Karena makin banyak video kita lagi.